Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Christopher Diana Yuliawati dari Universitas Lampung. Baiklah, di video ini saya akan mereview tentang materi cPanel. Untuk yang pertama, di sini saya akan login ke dalam cPanel Private Cloud Unila terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, di sini adalah interface main dari cPanel. Di sini dapat dilihat fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam cPanel. Untuk yang pertama, di sini saya akan mereview tentang fiturnya terlebih dahulu, tapi tidak semuanya karena keterbatasan dari saya juga. Untuk yang pertama, ini ada fitur File Manager. Nah, bagi pengguna PC berbasis Windows, pasti sangat familiar dengan Windows Explorer. Di dalam cPanel ini dapat dikatakan bahwa fitur File Manager ini merupakan Windows Explorer-nya di dalam cPanel. Nah, File Manager ini dapat dipakai untuk mengelola semua directory dan file di dalam cPanel. Lanjut, di sini ada fitur Disk Usage. Nah, di sini kita dapat melihat besaran disk space yang telah digunakan oleh tiap foldernya. Terus di sini juga kita bisa melihat kapasitas yang masih kosong. Dan kita juga bisa memantau dan melihat folder apa saja yang menghabiskan memori database kita. Selanjutnya di sini ada fitur FTP Accounts. Dengan fitur ini, kita dapat membuat akun FTP dan membatasi aktivitas agar hanya dapat download dan upload data dari directory tertentu. Untuk menggunakan FTP diperlukan sejumlah aplikasi dari pihak ketiga seperti QtFTP atau FileZilla. Selanjutnya di sini ada fitur backup. Nah, tentunya ini untuk membackup data yang kita miliki, dan di sini memudahkan kita karena sudah di dalam cPanel-nya dan membuat data kita lebih aman juga. Selanjutnya di sini ada MySQL Database. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk membuat database, user, dan mengatur hak akses. Sesuai namanya juga, ini telah didukung oleh MySQL. Di sini kita juga dapat melihat database yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut ke fitur berikutnya, di sini ada fitur Remote MySQL. Fitur ini, melalui fitur ini, kita langsung dapat mengakses database tanpa harus login ke dalam cPanel. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan program pihak ketiga seperti MySQL, HDSQL, dan Navicat. Lanjut, di sini kemudian ada fitur bandwidth. Nah, untuk bandwidth sendiri itu cara kerjanya adalah untuk mengecek penggunaan bandwidth dan mencakup berbagai aktivitas mulai dari FTP, POP, dan HTTP. Melalui fitur ini juga yang telah disematkan di dalam cPanel, sekarang kita dapat lebih mudah mengatur dan mengelola kebutuhan hosting website kita. Oke, baiklah, mungkin itu saja terkait review fiturnya. Di sini masih banyak fitur yang lainnya, tapi tidak saya review di dalam video ini. Selanjutnya beralih ke topik berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat directory website dalam sistem cPanel. Untuk fitur yang digunakan di sini ada File Manager. Jadi, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu lokasi tempat di mana kita mau meletakkan folder atau file kita. Nah, misalnya di sini saya akan meletakkannya di dalam public_html. Kemudian di dalam KMMI, lalu saya akan membuat sebuah folder baru, yaitu new folder, dengan klik icon plus folder di sini. Lalu langsung saja kita ketikkan nama folder atau directory-nya. Oke, ini sebenarnya bisa langsung kita enter atau kita bisa create new folder. Oke, di sini foldernya sudah berhasil dibuat. Lalu di sini kan foldernya masih kosong. Selanjutnya saya akan membuat file di dalam folder ini. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat file nih, di sini saya akan mengklik plus file, new file. Misalnya di sini saya akan membuat nama filenya yaitu index.html. Sama seperti tadi, itu bisa langsung enter atau create new file. Oke. Sebenarnya ini filenya bisa diakses
Oke, dengan URL ini, jadi itlab.unila.ac.id / nama direktorinya, atau yang di saya ini kmmi / Christophora_Diana_Juliawati. Nah, kalau misalnya kita enter, nah ini adalah tampilan dari file index.html yang tadi kita buat. Tapi tampilannya di sini masih kosong. Karena kalau misalnya kita lihat juga di dalam file ini kita belum isi apa-apa. Coba misalnya kita tampilkan satu kalimat yang di website tadi. Kita klik kanan lalu edit di sini. Misalnya kita mau menampilkan tulisan, kita pakai align center. Lalu kita mau menampilkan tulisan welcome to cPanel. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save Change yang ada di atas ini, lalu kita bisa close. Oke. Untuk yang tadi kan di sini masih kosong. Kalau misalnya kita refresh, di sini sudah keluar nih tulisan Welcome to cPanel. Baiklah, mungkin cukup untuk penjelasan dari pembuatan directory website di sistem cPanel. Selanjutnya, saya akan beralih ke topik berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database menggunakan MySQL dalam sistem cPanel. Nah, untuk cPanel, di sini kita akan membuat database, dan fitur yang kita gunakan ini adalah MySQL Database Wizard. Oke, yang pertama di sini kita menentukan nama dari database-nya. Misalnya di sini kita tuliskan nama database kita. Oke, lalu kita next step. Nah, step yang kedua, jadi tadi database-nya sudah dibuat nih. Nah, step yang kedua, sekarang kita akan membuat username. Misalnya di sini buat Kris1. Lalu selanjutnya kita mengisikan password. Nah, untuk password di dalam cPanel ini dia lumayan strict, jadi kita nggak mungkin pakai password yang 123456778 gitu. Jadi untuk cPanel ini kita harus menggunakan password yang kuat. Untuk yang di sini saya akan mencontohkan menggunakan password generator saja. Jadi di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu supaya tidak hilang. Oke. Kemudian di sini kita checklist yang I have copied this password in a safe place. Lalu kita use passwordnya. Oke. Untuk password ini sudah berhasil, lalu kita bisa langsung create user. Nah, untuk langkah yang ketiga di sini adalah memberikan hak akses usernya pada database yang telah kita buat tadi. Untuk privilege-nya di sini saya akan checklist semua. Oke, lalu kita bisa langsung next step. Nah, step keempat di sini usernya itu sudah ditambahkan ya ke database yang tadi kita buat yang Christophora_Diana_Juliawati_IoT. Nah, ini kita bisa langsung return home atau kita langsung cek aja ya. Pakai return to MySQL database, kita cek apakah dia sudah berhasil dibuat. Coba kita cari di sini. Oke, di sini berarti database yang tadi kita buat itu berhasil ya. Nah, ini sudah tertera di sini. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan menambahkan tabel di dalam database tersebut ya. Oke, kita langsung ke phpMyAdmin. Oke, kita cari database kita. Nah, ini database-nya sudah berhasil dibuat, namun database-nya ini masih kosong, jadi dia belum ada isinya sama sekali, belum ada data juga.
Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan tabel dari tabel untuk di database ini. Misalnya di sini ada tabel sensor underscore jarak. Terus untuk kolomnya di sini jumlahnya 3. Lalu kita langsung klik. Nah, misalnya untuk atribut atau field yang pertama di sini kita isikan ID, lalu untuk tabnya di sini in, lalu lengthnya misalnya 10. Nah, untuk ID kita checklist auto increment-nya. Oke, kita jadikan dia primary key. Selanjutnya di sini ada misalnya waktu. Terus kita bikin dia jadi varchar untuk lengthnya misalnya 100. Terus untuk yang ketiga misalnya di sini jarak. Terus kita tipenya varchar, lalu nilainya juga 10. Nah, di sini jadi kita udah selesai bikin atributnya dan atau fieldnya, dan kita bisa langsung klik save. Baiklah, di sini sudah berhasil kita membuat tabel dari database-nya. Oke. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai review materi cPanel dan pembuatan database. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.